Berjumpa lagi teman-teman di Suluh Bung Karno, channel kesayangan kita dari Universitas Bung Karno. Dan sekarang sudah bersama saya, Bu Galuh. Hai, rekan-rekan Suluh Bung Karno, perkenalkan saya Galuh Sukmaranti. Saya dosen ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bung Karno. Terima kasih sekali Pak Stefanus sudah mengundang kembali saya di sini. Oke Bu, kita juga terima kasih nih Bu Galuh mau bersedia hadir lagi dan berbagi nih. Dan kali ini Bu, saya mungkin mewakili teman-teman penonton atau teman-teman di luar sana pengen curhat sedikit ini Bu. Jadi beberapa waktu lalu itu saya sempat membaca artikel gitu Bu ya, menjelaskan bahwa memang sejak COVID dan juga pasca COVID itu e-commerce itu berkembang begitu pesat, startup tumbuh di mana-mana, terutama mungkin milenial ini semua punya mimpi pengen punya usaha begitu. Banyak yang tumbuh tapi juga banyak yang berguguran. Nah, Ibu mungkin dari sisi marketing komunikasinya bisa memberikan sedikit pandangan ini, Bu. Baik, terima kasih. Terkait dengan permasalahan e-commerce dan juga bisnis startup, itu diawali dengan adanya adaptasi budaya baru, khususnya untuk digital. Mungkin yang tadinya kita kenal digital, tapi tidak terlalu intens. Betul. Begitu ada pandemi COVID, mau tidak mau, kita harus bisa beradaptasi dengan dunia digital yang baru gitu kan. Baik, kalau dulu bisnis startup mungkin jalannya secara konvensional. Oke. Tapi karena memang ada rules yang sangat membatasi selama pandemi, sehingga mau tidak mau kita adaptasi melalui bantuan teknologi. Yang akhirnya mulai bermunculan perkenalan-perkenalan mengenai startupnya, disampaikan persebarannya secara masif melalui sosial media atau mungkin channel-channel yang lainnya. Nah, ini kan lalu menjadi boleh dibilang masalah baru karena apa? E-commerce itu kan membuka peluang yang sama kepada perusahaan besar dan juga mungkin UMKM yang kecil-kecil ini. Nah, disitulah mereka mulai bertarung. Nah, apakah Ibu punya pandangan tentang ini? Sebenarnya kalau dari perusahaan besar biasanya sudah ada tim khusus ya yang bagian tersendiri yang fungsinya memang untuk memperkenalkan organisasinya itu, produk yang memang mereka tawarkan untuk publik. Biasanya tuh masuk ke dalam website. Tapi begitu sekarang kondisinya sudah masuk digital, dan saya rasa semua orang pasti sudah punya ya sosial media masing-masing, sehingga memungkinkan tidak hanya perusahaan yang besar, namun juga secara perseorangan, individu. Nah, ini kalau mereka punya usaha, tentunya mereka akan berusaha memasarkan atau mungkin memperkenalkan brandnya, usahanya mereka di dalam sosial media punya mereka pribadi. Disitulah muncul tantangannya Bu sebenarnya. Kalau perusahaan besar kan mungkin dia punya tim, dia bisa menggaji gitu ya. Tapi UMKM yang kecil, apalagi mungkin pengrajin kecil di kampung saya di NTT yang mungkin pakai handphone aja belum tahu, terus itu kan tantangan-tantangan seperti itu. Nah, Ibu bisa tidak memberikan kayak apa ya, kayak input atau sedikit pandangan atau solusi tentang kondisi seperti ini? Ya, memang mau tidak mau kita harus bisa bersahabat dengan teknologi. Iya. Terkait adanya, ya mungkin ada generasi tertentu ya yang sedikit gagap teknologi, tapi bukan berarti itu tidak bisa. Ya, sebagai contoh misalkan seorang ibu ya, katakanlah ibu saya gitu kan, memang dia bukan berada di generasi yang saat ini, ya. jadi teknologi misalnya melalui handphone paling mentok WA udah paling oke gitu kan. Tapi ya sudah gitu loh. Salah satu caranya adalah mendampingi gitu, didampingi. Jadi saya sebagai anaknya atau mungkin nanti cucunya yang ada di generasi berikutnya yang memang benar-benar hidupnya bersentuhan dengan teknologi di bidang digitalnya, itu mendampingi beliau. Mungkin yang punya usaha kan biasanya orang tuanya. Nah, anaknya atau cucunya, yang jelas ada anak muda yang memang berada di dunianya teknologi sudah dikenal semenjak dari dia lahir. Jadi saya rasa tidak akan terlalu banyak gapnya. Nah, yang pertanyaan kedua selanjutnya setelah dia kenal dengan teknologi, tentunya kita bisa melihat dan mencontoh dari yang sudah ada. Ya, bukan berarti kita copy paste ya Pak ya. Tapi kita bisa berinovasi dan melihat bagaimana sih cara perusahaan besar ini bertahan. Bagaimana sih perusahaan-perusahaan tersebut
yang memang sudah stabil berkomunikasi di e-commerce-nya Iya, atau iya. di sosial media mereka, itu bisa kita contoh caranya dan kita berinovasi dengan gaya kita. Jadi intinya adalah kalau kita mau survive atau juga bisa bersaing di e-commerce yang sangat terbuka dan naik turun ini, dan juga mungkin tantangannya sangat besar, Iya. itu adalah inovasi. Inovasi mulai dari pengetahuan kita, Ya, inovasi dalam mengenalkan produk, mungkin packaging juga harus disesuaikan. Tadi Ibu sempat menyinggung gimana supaya kita bisa dalam tanda kutip belajar dari perusahaan besar, betul. lalu kita bisa membuat dengan konten kita. Nah, satu hal lagi Bu, kalau misalkan lalu kita memasukkan unsur-unsur lokalitas dalam packaging atau apa itu memungkinkan Bu ya? Sangat memungkinkan. Jadi sebenarnya tantangan buat katakanlah UMKM ya Pak ya, biasanya kan skupnya tidak terlalu besar. Ya. Yang pertama, pada saat dia memperkenalkan brandnya atau mungkin UMKM-nya itu sendiri, organisasinya bisa menggunakan gaya-gaya kekhasan dari mereka. Ya. Katakanlah misalnya UMKM ini punya kekhasan corak-corak batik Nusantara. Misalkan Jadi gitu ya. pada saat pembuatan kontennya dia memasukkan unsur-unsur batik Nusantara gitu. Misalkan kalau dalam hal ini misalkan kita kan belakangnya backgroundnya buku ya Pak ya. Ini. Katakanlah UMKM-nya itu belakangnya ada unsur batiknya. Oh gitu. Terus yang kedua, setiap informasi yang disampaikan baiknya sih konsisten. Katakanlah ya dia produksi satu konten, kemudian tayang nih di hari Senin. Ya. Berikutnya jangan tayang di hari Selasa atau hari Rabu, tapi tetap on schedule di hari Senin, katakan misalkan jam 1 ya jam 1. Karena kenapa? Itu akan memudahkan publiknya UMKM ini mengingat kapan saja sih sebenarnya UMKM tersebut akan live atau akan posting informasi. Jadi sangat mudah. Oke. Terus kemudian bicara mengenai packaging tentunya. Nah, betul. Itu harus ada kekhususan. Kenapa? Karena salah satu unique selling point ada di situ. Packaging tadi ya. Ya, katakanlah produk kita mungkin sama lah ya dengan yang dimiliki oleh brand-brand lain secara kualitas, bisa jadi ya 11-12. Ya. Tapi apa sih yang membuat kita lain? Bisa jadi kalau misalnya dari perusahaan hanya dikemas dalam kotak box. Tapi dari kita berikan pita yang cantik dengan nuansa-nuansa tertentu, atau di situ ada tulisan terima kasih telah membeli barang kami bla 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 gitu kan. Ya. Seolah-olah UMKM itu memberikan apresiasi lebih untuk publik. Namun ada beberapa tantangan. Di antaranya satu biasanya dari segi pembayaran Pak. Nah ini yang paling menjadi momok ya. Kalau perusahaan besar biasanya memang sudah punya sistem pembayaran yang terintegrasi dengan baik. Sementara kalau UMKM kan umumnya hanya mengandalkan ini ya nomor rekeningnya nanti langsung ke sini ya. Pokoknya gitu ya. Unsur trustnya masih tinggi. Saat ini juga udah banyak kok dari perbankan yang menawarkan kerjasama gitu kan, sehingga pada saat proses pembayaran dari sisi buyer juga akan lebih trust. Oh ini akunnya real nih kan gitu, bukan ke akun apa namanya nomor rekening individu. Kan biasanya tingkat trustnya lebih kecil. Seperti itu Pak. Oke, itulah realitas dan juga tantangan-tantangan yang ada di luar sana yang harus dihadapi karena itulah kenyataan kita hari ini Bu ya. Betul sekali. Jadi ya tadi Ibu menyebut konsisten, kreatif, dan juga bisa belajar dari orang lain untuk terus bertahan di tengah gempuran e-commerce yang terus berkembang dari hari ke hari. Begitu teman-teman, kita akan ketemu lagi di konten-konten berikut. Semoga Suluh Bung Karno terus menginspirasimu dan menjadikan hari-harimu lebih berwarna.